orang-orang yang melakukan dosa, ghibah misalnya, ghibah menggunjing orang itu dosa, lalu tobat. Nah, tobat kepada Allah, benar-benar tobat. Ghibah yang tadi asalnya dosa menjadi pahala, karena tobat, karena kita baik sesudah tobat, ghibah yang sebelum itu merupakan dosa dihapus, diganti dengan pahala. Itu Al-Quranul Karim menjelaskan demikian. Itulah Ghafur Rahim. Allah itu Ghafur Rahim. Nah, itu rahimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu birrahim wa wa'ada ar-ruhama'a bin na'imil muqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hakimul alim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa man tabi'a manhajahul qawim, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang tidak terhingga selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini Allah kembali mengumpulkan kita, mempertemukan kita di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-ismu tsalis min asma'il husna ar-rahim. Yang ketiga dari asma'ul husna yaitu ar-rahim. Ar-rahim biasa kita artikan dengan yang maha penyayang. Yang maha penyayang itu adalah satu makna yang sangat ringkas dan sangat umum, yaitu yang maha penyayang. Huwallazi birahmatihi an'ama bidaqaiqin ni'am ay furu'iha. Ar-Rahim itu adalah yang dengan rahmatnya dia mengasihkan nikmat yang kecil-kecil, ay furu'iha, cabang-cabang nikmat. Nah, kalau Ar-Rahman itu artinya yang mengasihkan
kepada kita nikmat yang besar-besar, nikmat yang pokok-pokok. Nah, kalau Ar-Rahim yang mengasihkan kepada kita nikmat yang kecil, maksudnya cabang-cabang nikmat itu. Ar-Rahim. Contohnya kal jamal, seperti keelokan, ketampanan, kecantikan, keindahan. Nah, itu adalah Ar-Rahim. Ar-Rahman yang memberikan kepada kita nikmat wujud, nikmat ada. Dulunya kita tidak ada, sekarang ada. Nah, yang memberikan nikmat itu adalah disebut Ar-Rahman. Dan itu tidak dimungkinkan seorang hamba bisa yang demikian. Nah, Ar-Rahim ini cabangnya. Sesuatu yang telah diadakannya itu diperindahnya. Nah, diperindahnya, dibagusi. Nah, ini bagian daripada namanya Ar-Rahim. Sebagaimana Allah berfirman, "Wasawwarakum fa'ahsana suwarakum." Allah Ar-Rahman yang membentuk kamu, membentuk sedemikian rupa. Itu Ar-Rahman. Fa'ahsana suwarakum, maka dia baguskan bentuk kamu itu. Nah, itu Ar-Rahim. Ar-Rahim. Kalau kita contohkan sebuah bangunan, gedung, rumah, bata yang disusun sehingga berbentuk satu bangunan, itu Ar-Rahman. Kemudian bata tadi diperindah, dipelistar. Nah, kalau apa lagi dicat sehingga indah, itu Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim. Wa ziyadatil iman, seperti tambahan iman. Ar-Rahman mengasihkan iman kepada kita. Dan itu tidak bisa seorang jiwa pun mengasihkan iman. Karena iman itu milik Allah. Dikasihkan kepada kita, itu Ar-Rahman. Nah, iman yang dikasihkan ini lalu ditambah. Nah, ditambah sehingga iman makin tambah, itu Ar-Rahim, menambah imannya itu. Yang menambahkan keimanan dalam diri kita ini adalah Ar-Rahim. Wa wufuril aqli, kesempurnaan akal. Ar-Rahman yang memberikan kita, mengasihkan akal kepada kita. Dan itu tidak bisa seorang hamba melakukan demikian. Akal. Nah, akal ini bertingkat-tingkat. Ada yang akalnya sekian, ada yang akalnya naik lagi, ada yang akalnya sempurna. Nah, itu bagian Ar-Rahim yang menyempurnakan akal itu. Wahiddatis sam'i wal basar, dan seperti tajamnya pendengaran, penglihatan. Ar-Rahman yang mengasihkan nikmat penglihatan, nikmat pendengaran. Pendengaran, penglihatan itu ada yang tajam. Penglihatan ada yang sempurna. Pendengaran demikian. Nah, itu bagian Ar-Rahim. Nah, memperindah, mempertajam, menyempurnakan. Wal ma'il adbi, seperti air tawar. Ar-Rahman yang mengasihkan kepada kita air. Dijadikan air itu tawar sehingga nyaman diminum, bagian Ar-Rahim. Itu Ar-Rahim. Wa ghairiha, dan selainnya
mimma yatasawwaru suduru jinsiha minal ibad, daripada sesuatu yang terbit sejenisnya itu daripada hamba-hambanya. Para muhibbin rahimakumullah. Ar-Rahim huwallazi rakhasa tanawulal muharramat indal ittirar. Ar-Rahim itu yang membolehkan kepada kita memakan, meminum yang diharamkan pada waktu keadaan darurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, faman itturra ghaira baghi wal 'ad fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Hanya saja dia haramkan atas kalian itu bangkai, darah babi yang disembelih selain karena Allah, itu diharamkan kita makan. Tapi barang siapa yang berada dalam keadaan darurat, dalam keadaan darurat, asalkan dia tidak mencari kesenangan dan tidak melampau batas, tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Ar-Rahim, Rahim, Maha Penyayang. Perkara-perkara yang dulunya haram, tapi karena keadaan tertentu dibolehkan. Nah itu Ar-Rahim. Ar-Rahim. Contoh lagi misalnya air kencing kamih kita, itu kada boleh diminum karena najis. Kada boleh minum air kencing. Nah, tapi di waktu kita makan, di tengah makan sangkal. Cari ke sana kamari kada ada banyu. Bakami, mun pas anak bakami kami akan aja. Nah, boleh minum banyu kami itu untuk meluruskan sangkal ini. Nah itu yang membolehkan itu siapa? Ar-Rahim. Ar-Rahim. Jadi perkara-perkara yang dulunya haram, tapi dalam keadaan tertentu dia menjadi boleh. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ar-Rahim huwallazi baddala as-sayyi'at bil hasanat liman taba wa amana wa amila shalihan. Ar-Rahim inilah yang menggantikan kejahatan dengan kebaikan bagi orang yang tobat, beriman dan beramal saleh. Allah berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila shalihan, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, wa kana Allah ghafurur rahima." Orang-orang yang melakukan dosa, ghibah misalnya, ghibah, menggunjing orang, itu dosa. Lalu tobat, tobat kepada Allah, benar-benar tobat. Ghibah yang tadi asalnya dosa menjadi pahala, karena tobat. Karena kita baik sesudah tobat, ghibah yang sebelum itu merupakan dosa dihapus, diganti dengan pahala. Itu Al-Quranul Karim menjelaskan demikian. Itulah Ghafurur Rahim. Allah itu Ghafur Rahim. Nah, itu rahimnya. Orang melakukan zina, dosa besar. Zina. Habis itu dia tobat kepada Allah. Tobat, bujur-bujur tobatnya. Tobatan nasuha. Dosa zina itu dihapus oleh Allah dan diganti
dengan pahala, dengan kebaikan. Nah itu Ar-Rahim tadi. Banyak lagi contoh-contohnya bagaimana Ar-Rahim itu merupakan salah satu di antara Asmaul Husna ini. Para muhibbin rahimakumullah. Ar-Rahim yusta'malu li ghairillahi ta'ala. Ar-Rahim itu dipakaikan kepada selain Allah. Ini perbedaan dengan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman tidak boleh seorang makhluk pun diberi nama Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim ini boleh. Seseorang diberi nama Ar-Rahim. Yuqalu lilladzi kathurat washtaddat rahmatuhu rahim, dikatakan bagi orang yang banyak dan sangat kasih sayangnya dikatakan dia rahim. Kalau ada manusia yang sangat penyayang, manusia yang banyak kasih sayangnya, maka orang itu bisa disebut rahim. Boleh kita mengarani anak namanya Ar-Rahim. Boleh, asal jangan Ar-Rahman. Faqad sammallahu nabiyyana sallallahu alaihi wasallam rahima. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nama kepada nabi kita Rahim. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nabi kita itu diberi nama oleh Allah Rahim. Li syiddati rahmatihi ala khalqih, karena bersangatan sayangnya Nabi itu kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi orang yang penyayang kepada makhluk Allah ini itu bisa diberi nama Ar-Rahim. Sebagaimana Allah memberikan nama itu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat disebutkan beliau itu disakiti oleh kaumnya, dianiaya, diulu-ulu, hendak dibunuh, diusir. Sampai malaikat-malaikat ini menawarkan kepada Nabi kita untuk mengangkat sebuah gunung, diturunkan kepada mereka gunung sehingga mereka mati. Nah malaikat menawarkan diri. Karena Nabi disambati macam-macam, bahkan Nabi hendak dibunuh, Nabi disakiti. Apa Nabi katakan? Apa Nabi jawab malaikat yang menawarkan demikian tadi? Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaumku itu, mereka tidak mengetahui. Nah, ini menunjukkan betapa rahmatnya, kasih sayangnya Nabi kepada kaumnya, padahal kaumnya ini luar biasa menganiaya beliau. Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berikan petunjuk mereka, fa innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang jadi imam. Ujar Sidin, aku tadi rencana hendak memanjangkan sembahyangku ini. Begitu aku dengar ada tangisan kanak-kanak, aku percepat sembahyang. Kenapa? Karena aku takut, aku khawatir mengganggu ibunya. Nah, kan mamanya sembahyangnya berjamaah lawan Nabi, anaknya ngiung-ngiung menangis. Si imam surah Yasin ayatnya, habis tangis anak payat. Nah, padahal Nabi berencana memanjangkan sembahyang, tapi karena mendengar suara tangis itu, pipu, aku ringankan, aku percepat. Nah ini bagian daripada rahmat kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau disebut oleh Allah Rahim. Para muhibbin rahimakumullah.